Oke, halo Ngominers, kembali lagi kita berjumpa di Ngomongin Inter. Alright. Wih, guys, sorry banget. Aku tadi pagi tidak bisa bikin live reaction karena kondisiku masih, masih agak nggak bagus lah. Lusa itu aku sakit lagi. Anyway, aku akan bahas review tentang pertandingan. Aku sudah nonton yang extended highlight-nya di DAZN itu disiarkan. Tapi kalau di Indonesia nggak disiarin karena kalau Indonesia itu Bein yang nyiarin. Tapi di Inter TV itu disiarin secara gratis. Cuma jam 5 baru disiarin. Oke, langsung aja sebelum kita bahas soal pertandingan itu, ini ada beberapa update. Nah, jeng-jeng kita bahas Jan Bisek. Nah, dikabarkan Inter tidak tertarik untuk menjual Jan Bisek. Kalau kawan-kawan memperhatikan itu ada kalau nggak salah 3 hari yang lalu apa 5 hari yang lalu ada tawaran dari Premier League itu 35 juta. Nah, ini dia 35 juta itu tidak dijual. Kemudian katanya sih Inter bukannya tidak mau menjual, cuma kalau ada yang mau beli Inter hanya mau melepas Jan Bisek itu kalau harganya di atas harga pasar. Jadi kalau 40 juta ke atas baru Inter oke ayo kita duduk ngopi kayak gitu. Nah, menariknya adalah Jan Bisek Inter tidak terlalu berminat menjual tapi justru Pavard Inter kalau ada yang menawar di angka sekitar 30-an juta bahkan mungkin kurang dari 30 juta Inter akan sangat terbuka untuk menjual Pavard. Sebagai gantinya kalau kawan-kawan perhatikan selama 2 hari belakangan ini berita tentang Lukman itu mulai agak sepi karena Lukman masih stalemate lah istilahnya kayak sama-sama ngotot jadi ini masih sama-sama macet istilahnya ya. Nah, Inter statusnya sekarang masih wait and see. Nah, di sisi lain Inter akhirnya mendengarkan aspirasi kita yaitu lebih serius mempertimbangkan untuk mencari center back. Nah, kemarin nama Conny De Winter sudah mulai menguap tapi sekarang Inter kembali menargetkan Inter dan sudah memulai pembicaraan segar. Bayangkan dari semula ini kirain wadah ini kayaknya batal sekarang justru pembicaraannya. Nah, sebenarnya ketertarikan Inter itu sudah mulai dari Mei. Nah, kemudian saat itu pembicaraan tentang Conny De Winter itu kan gara-gara guru-guru Lukman ini kayak kita gimana sih kok justru De Winter itu senyap gitu. Nah, sekarang Inter memulai pembicaraan. Sebenarnya ada beberapa tim dari Inggris yang juga tertarik tapi dikabarkan bagusnya Conny De Winter itu lebih prefer ke Inter. Nah, akhirnya di lockdown dia dan diperingatkan bahwa siap-siap jika terjadi perkembangan baru gitu bro. Nah katanya hari Jumat itu kan berarti kemarin ya atau mungkin tadi ya hari Jumat sore mungkin kalau di Itali itu sudah ada pembicaraan antara Inter dan Genoa. So kalau kita lihat ini sudah ada pembicaraan bukan omong-omong media aja ya aku harap sih Conny De Winter, Inter sudahlah all in Conny De Winter. Dan dengan senyapnya kabar soal Lukman ini ya udah kita tunggu musim depan aja kita bisa dapat lebih murah. Apalagi nanti kita akan bahas dalam 2 pertandingan pramusim lawan Inter U23 dan lawan AS Monaco, Yohan Boni tampil lebih baik dari ekspektasi. Tepuk tangan dulu Pak. 2 gol dalam 2 pertandingan. Jadi bersama dengan Lautaro dia menjadi Inter menjadi apa ya top scorer Inter dalam friendly. Oke, nah sekarang kita bahas pertandingan ini ya. Pertandingan tadi pagi. Seperti biasa ini kayaknya sudah jadi kebiasaan si Kivu dia memakai 3-5-2. Selalu memulai pertandingan dengan 3-5-2. Baru kemudian di pertengahan bukan awal babak kedua baru sedikit demi sedikit diubah menjadi 3-4-2-1. Yang menarik adalah secara umum pemain Inter tampil lebih bagus ya tapi Luis Enrique kalau aku lihat sih nggak sebagus waktu di pertandingan pertama tapi menurutku ini masih
bisa dikatakan apa ya, masih bisa dikatakan memuaskan sih. Bisa dikatakan antara Dumfries dan Henrique susah kita menilai mana yang lebih bagus mainnya di pertandingan tadi pagi. Eee, nah di sisi lain, aku sebenarnya lebih tertarik membahas soal kartu merahnya. Kawan-kawan kalau ada yang nonton itu ngerasa aneh nggak sih? Bayangkan itu bukan kartu kuning kedua loh, aku udah cek itu kartu merah langsung. Awalnya dia memang sempat kartu kuning tapi aduh, anehnya itu adalah ini tumben aku lihat pertandingan persahabatan ada kartu merah. Dan bahkan kalau kita lihat ininya, kalau kita lihat apa sih namanya ya ini, highlight-nya gini biar kelihatan ya, muka aku nggak kelihatan nggak kenapa ya. Tapi ya seginilah biar muka aku tetap kelihatan. Nah kalau di sini kawan-kawan lihat, yang bawa bola itu si Hakan loh, nih. Nah, jadi Hakan yang bawa bola melewati satu pemain, dia yang ngedribble, kemudian tes di tayangan lambat saja itu kelihatan bahwa Hakan lebih dulu menyentuh bola. Bola itu diumpan ke Di Marco. Nah, kita akan lihat dari sudut yang agak-agak berbeda ya. Nah, di sini. Di sini. Oke, ini udah kelihatan agak kesini dikit ya. Kita akan lihat pelan-pelan, ini sudah setengah kecepatan 2 kali lebih lambat ini ya. Nah, ini tes. Malahan ini kelihatan nggak ini? Malahan kakinya pemain AS Monaco yang gini loh. Sedangkan kakinya Hakan itu gerakannya kayak nampar gitu dan ini diperbolehkan. Pertama Hakan yang punya bola itu dia yang dribble, kemudian 2 gerakan kaki dia itu menampar. Ketiga gerakan kaki dari pemain AS Monaco itu justru kayak gini mendorong ke depan. Di sini ya kemudian tabrakan. Tuh. Cuman karena posisi Hakan lebih kokoh ya dia yang mental kan. Aku nggak tahu sih ya, kalau misalnya ini pelanggaran ya mungkin nggak terlalu komplain, tapi bukan hanya pelanggaran melainkan Hakan kena kartu merah. Dan anehnya sebelumnya itu Lautaro udah kena kartu kuning karena dia protes. Padahal Lautaro itu kapten. Kalau kawan-kawan nggak tahu dalam sepak bola itu memang aturannya idealnya yang boleh komplain itu adalah kapten. Jadi kapten yang boleh berkomunikasi dengan wasit. Jadi kalau pemain biasa yang komplain, protes ke wasit kemudian dikasih kartu kuning masih bisa diterima. Lah ini kan dia kapten. Aku lihat di ininya komplainnya biasa aja. Maksudnya coba deh kawan-kawan gimana kalau melihat, oke lah kalau misalnya bagiku ini sih bola lebih ke arah 50-50 ya. Maksudnya nggak ada yang nakal, nggak ada yang tapi kalaupun Hakan yang kena pelanggaran, oke masih bisa terima. Tapi masa iya kartu merah gitu loh. Aduh, ini kayak gong banget nggak sih? Aduh, coba deh aku pengen tahu kalau pendapat kawan-kawan gimana tentang situasi si Hakan ini. Nah, kemudian aku membaca ternyata ada sesuatu yang aneh, ini aku ambil dari Football Italia ya. Ternyata ada hal yang aneh dari atmosfer pertandingan itu, dikabarkan bahkan dari sebelum pertandingan dimulai. Nah ini dia, atmosfernya itu agak aneh. Bahkan ini benar-benar aneh sih. Ada statement dari host MC-nya itu yang memperingatkan siapapun yang menghadiri pertandingan itu mengenakan seragam Inter, scarf Inter, atau bahkan hanya baju yang ada warna biru dan hitam akan diusir dari stadion. Ini bukan aku yang ngomong ya. Jadi entah si host itu
serius atau mungkin cuma bercanda aku nggak tahu karena nggak memperhatikan. Aku udah cari rekamannya aku nggak lihat juga. Mungkin kawan-kawan kalau ada yang ngelihat, yang jelas ini di beritanya seperti itu. Ini pertandingan persahabatan loh, bukan derby atau apa. Buat apa ngusir? Anyway ya, at least hasilnya tetap kita menang. Walaupun aku cenderung setuju dengan apa yang dikomentari oleh Chivu. Saya tidak terlalu tertarik dengan hasil. Saya tidak ingin memenangkan trofi musim panas. Ini kayaknya nyindir tetangga. Aduh, karena if you know ya. Nah, dia bilang pokoknya saya tidak ingin memenangkan trofi musim panas. Apa yang menarik bagi saya adalah tim ini mendapatkan kepercayaan diri dan mendapatkan fuel itu bahan bakar untuk apa yang menanti kita di masa depan. Nah, intinya dia bilang bahwa dari segi fisik Inter ini belum 100% dan waktunya tuh lagi sedikit. 17 hari lagi kick off sudah dimulai kalau nggak salah 21 Agustus ya, aku belum cek lagi. Nah 21 Agustus itu kick off Serie A sudah dimulai, jadi Inter harus bisa secepat mungkin berada di kondisi fisik 100%. Ya memang kelihatan masih agak kurang tapi ya jelas lebih baik dibandingkan pertandingan saat lawan Inter U23. Pemain Inter ini sekarang ini sudah terlihat lebih kencang larinya, fisiknya lebih oke. Terutama Barella. Gila Barella, kipas dia ke Thuram itu menurutku cantik. Dia tahu bener di mana posisi Thuram sehingga dia balik badan itu sudah bener langsung diumpan. Cuma sayang tembakan Thuram itu bisa diblok oleh pemain AS Monaco kan. Nah yang menarik adalah Yohan Boni. Nah seperti yang aku janjikan tadi aku mau bahas Yohan Boni. Gila 2 pertandingan 2 gol. Dia striker baru loh. Dan aku sempat bilang bahwa Yohan Boni ini bagus tapi jangan harapkan banyak gol dari dia. Ya ternyata 2 gol. Cuman ya kan masih terlalu dini untuk menilai wah ini bakalan menggila. At least ini adalah perkembangan yang baik dan dua-duanya gol dari Yohan Boni, gol yang sekarang dan gol yang sebelumnya berawal dari sprint dribble. Bahkan yang ketika Inter lawan Inter U23 itu kan dia ada dribble juga, kemudian dilanggar, terus mendapatkan penalti. Biasanya ada yang menyebut itu dengan fantasi assist, dianggap itu assist karena akhirnya penalti kemudian gol kan. Menurutku ini suatu hal yang sangat positif. Tambah besar apa ya? Faktor kenapa kita nggak usah terlalu ngotot untuk dapetin Lukman gitu. Ya nggak? Aku mau menyoroti golnya Yohan Boni ya, karena bagiku gol Yohan Boni ini adalah satu dari proses golnya Yohan Boni. Prosesnya kan dia lari setengah lapangan lebih dia bawa bola, nggak bisa dikejar sampai di sana isi gocek lagi, jadi dribble dapat, sprint juga dapat. Nah yang kedua adalah yang lebih penting dari sprint itu, dari sprintnya yang setengah lapangan itu adalah proses bagaimana Inter merebut bola, yaitu kalau kawan-kawan lihat di sini, ini adalah hal yang agak jarang kita lihat dan sepertinya ini akan menjadi ciri dari permainan Chivu di musim depan ini, yaitu pressing yang ketat di garis depan. Jadi kalau kawan-kawan lihat di sini, bola di sini ada satu yang mempres dia, kemudian bola diberikan. 2 pemain datang memberikan pressing ini, aku nggak tahu ini siapa, yang jelas ini Yohan Boni. Nah pemain ini kelabakan karena begitu bola diumpan, 2 pemain ini sudah langsung start melakukan pressing sehingga ketika kita lihat di sini, bolanya agak meleset ke sini sangat dekat dengan Yohan Boni. Ini ibaratnya kayak decoy aja, dia seolah-olah melakukan pressing tapi mungkin bukan bolanya yang meleset tapi mungkin dia bola ini ya udah diteruskan aja sini untuk menghindari
pemain Inter yang ini kayaknya Suci bukan Suci sudah diganti. Mungkin ini Barella kali ya. Intinya dia ingin menghindari, baru dia noleh ternyata Yohan Boni sudah sangat dekat dan dari sini Yohan Boni bisa mendapatkan bola. Pallone all'indietro. Oh, dia berusaha menyentuh bola untuk dioper ke sini tapi sudah bisa dibaca juga oleh Yohan Boni, bolanya diintercept. Nah, pressing yang cukup ketat seperti ini menurutku bagus untuk diterapkan. Cuman ya sebagai ininya, sebagai apa ya, sebagai side effect-nya atau efek sampingnya tentu ini akan sangat menguras tenaga kalau dibandingkan dengan gaya Inzaghi yang cenderung bermain dengan intensitas yang lebih apa ya, lebih lambat, menengah lah. Kalau dibilang lambat sih enggak, jarang sprint banget kayak gini kan. Berarti ya antara Inter harus punya kedalaman squad yang lebih baik, which is kalau aku bandingkan ya squad Inter musim ini dengan musim lalu, kelihatannya kedalaman squad kita lebih bagus. Dan yang faktor kedua tentu saja usia, karena ya usia nggak bisa bohong. Usia yang lebih muda hampir selalu berarti staminanya lebih bagus. Tidak selalu tapi hampir selalu. Sehingga ya pressing yang ketat yang lari setengah lapangan ini ya harus pemain rentangan 25 tahunan. Kalau pemain kayak usia 36, 37 disuruh sprint kayak Yohan Boni ya nggak bisa, Pak. Nanti itu abuse namanya. Oke, itu bagiku kalau aku pilih siapa yang layak menjadi man of the match, aku setuju dengan ini. Dengan dari SofaScore dia memberikan nilai paling tinggi kepada Ange Yohan Boni. Kemudian Hakan Çalhanoğlu ini aku nggak terlalu setuju sih. Hakan nggak jelek menurutku bermain, cuman karena dia dikasih nilai kecil mungkin karena kena kartu merah itu. Tapi bagiku itu tidak layak untuk mendapatkan kartu merah. Sekali lagi aku ingin tahu pendapat kawan-kawan gimana. Masa sih kartu merah yang ya kalau pelanggaran oke lah masih diterima mungkin karena dia meluncur ke depan. Tapi kalau logikanya kan walaupun dia meluncur ke depan kan dia dapat bola lebih dulu. Di mana-mana kalau orang nyleding itu kan memang meluncur kan. Selama dia bisa dapetin bola lebih dulu itu sebenarnya harusnya sudah sah. Tapi coba kawan-kawan kalau ada pendapat lain kita diskusi di komentar. Oke, itu aja dulu untuk konten kali ini. Oh ya, selamat buat kawan-kawan yang memenangkan parfum card. Itu ada 5 pemenang, cuma 3 yang ngirim alamat. Ya emang ngominer ini kayaknya memang sultan-sultan ya, dikasih giveaway nggak mau, aduh susah. Anyway itu alamatnya sudah aku kirimkan ke Om Card, kawan-kawan tinggal nunggu aja nanti akan dikirimkan ya. Ciao dulu guys, sampai jumpa besok. Ciao.